Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah datang di acara penyuluhan di Desa Cileungeus ini. Di sini saya akan membahas mengenai obesitas yang sedang marak di desa kita saat ini. Sebelumnya saya akan membagikan materi kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa langsung dibaca ya sambil menyimak materi yang ada di depan. Kita mulai dari obesitas. Sebelumnya Bapak Ibu udah pernah tahu obesitas itu apa? Ayo Bapak Ibu ada yang tahu? Gemukan. Apa gemukannya ya? Jadi itu di desa kita ini sekarang sedang marak sekali kasus gemukan. Kenapa sih kasus ini tuh lagi booming banget di sini? Nanti kita akan bahas kayak misalnya apa sih pengertiannya, terus tujuan, terus apa aja yang harus kita lakuin selaku masyarakat agar terhindar dari penyakit ini. Oke, nanti juga ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya di akhir. Di sini ada pengertiannya ya, pengertian obesitas. Seperti yang sudah diketahui, obesitas adalah suatu kondisi yang menggambarkan seseorang memiliki badan yang sangat gemuk dan mengandung banyak lemak pada tubuhnya. Nah, kita ini sebagai umur tua itu harus menghindari yang namanya makan-makan yang mengandung lemak seperti gorengan, terus kayak makanan yang berminyak itu bisa menimbulkan lemak dalam tubuh kita. Dan bagaimana sih cara menghitung di tubuh kita kalau misalnya kita merasa badan kita tuh udah gemukan nih? Ini ada rumus namanya rumus IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan kita. Jadi misalnya berat badan kita 60 kg, lalu dibagi tinggi badan kita misalnya 90, nanti hasilnya itu adalah indeks tubuh kita. Bisa diketahui apakah hasilnya normal, kegemukan, atau misalnya obesitas. Dan metode IMT ini paling banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar agar mengetahui indeks tubuhnya itu tuh apakah dia normal kah, gemukan, atau misalnya udah sampai ke tahap obesitas. Ini harus dipahami dulu ya sebelumnya dari pengertiannya agar kita sampai ke materi-materi yang berikutnya. Lemak juga seperti kalau misalnya ada banyak lemak di tubuh nanti akan berakibat kayak penyakit, atau misalnya kayak asam lambungnya naik, atau misalnya kayak suka engap kalau misalnya kita kegemukan ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada contoh obesitas. Nanti misalnya kita amit-amit udah gemukan nih, terus kita nggak tahu gimana cara kita menanggulangi penyakit tersebut. Ini akan mungkin berdampak terhadap seperti gambar di sini ya Bapak Ibu ya, kegemukan yang akibat menjadi obesitas. Lalu apa aja sih faktor yang terjadi dalam kasus obesitas ini? Yang pertama ada genetik. Genetik itu seperti misalnya keluarga. Kita punya keluarga nih yang sebelumnya misalnya ayah atau bapak ibunya mengalami penyakit obesitas. Nanti kita sebagai anaknya mungkin akan keturunan mendapatkan penyakit obesitas tersebut. Lalu gaya hidup keluarga, misalnya kita sering makan terus nggak mikir ini kalau misalnya makan banyak-banyak nanti akan berakibat apa, itu juga bisa terjadi faktor resiko obesitas. Lalu selanjutnya diet tidak sehat, misalnya kita udah diet nih hari ini tapi hari berikutnya kita tidak diet lagi, itu akan menjadi suatu obesitas yang lebih lanjut ke depannya. Lalu masalah medis tertentu, misalnya kita mengalami suatu penyakit yang akan berakibat ke obesitas, itu merupakan suatu faktor resiko dari obesitas sendiri. Lanjut ke penyebab obesitas. Di sini terjadi ketika kadar kalori masuk lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebelumnya Bapak Ibu tahu belum kalori yang masuk ke tubuh normalnya berapa? Belum. Jadi yang normalnya itu ada 3000 kalori ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa hitung dari tadi yang indeks berat tubuh yang kilogram per tinggi badan. Penyebabnya pertama itu yang pasti penyebab medis berupa sindrom Prader-Willi dan juga sindrom Cushing. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri apa itu sindrom tersebut. Lalu jarang beraktivitas, misalnya kita di rumah cuma rebahan aja. Sampai sini suka rebahan, nggak kerja. Pasti ibu-ibu di belakang sana ya nggak bekerja. Karena
dia dokter akan mendiagnosis kondisi ini ketika indeks berat tubuh kita ini 30 atau lebih. Tadi yang dijelaskan kalau misalnya cara menghitung indeks berat tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan kita. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 30 itu namanya udah masuk obesitas. Kalau misalnya masih 30 atau 30 ke bawah itu masih normal. Lalu selanjutnya apa aja sih gejala yang harus kita ketahui? Kita bisa menghitung menggunakan body mass index atau BMI, atau bisa menggunakan lingkar pinggang yang diukur pakai meteran, atau bisa menggunakan rasio lingkar pinggang, atau bisa melihat dari tebalan lipatan kulit yang ada di perut ataupun yang ada di paha. Lalu bisa menggunakan kadar lemak tubuh dengan alat bioelectrical impedance analysis atau BIA. Baiknya kalau misalnya kita sudah memiliki obesitas, itu apa aja sih diagnosis yang perlu diketahui? Yang pasti kalau misalnya kita datang nih ke puskesmas atau ke klinik, dokter kan akan bertanya tuh, itu namanya anamnesis. Penanyanya itu seperti riwayat berat badan sebelumnya, riwayat berat badan yang sekarang dialaminya, lalu kebiasaannya olahraga dan pola makan itu seperti apa. Lalu diagnosis berikutnya ditanya mengenai riwayat kesehatan keluarganya. Apakah keluarganya itu memiliki faktor obesitas atau tidak? Lalu pemeriksaan fisiknya itu berupa TTV. TTV itu memeriksa dari suhu, tekanan darah, nadi, dan juga pernapasan, dan juga abdomen ini adalah perut, pemeriksaan perut, apakah perutnya ini memang besar seperti orang obesitas atau perut biasa. Lalu mengukur lingkar pinggang. Tadi lingkar pinggang normal itu 28 cm. Lalu memeriksa masalah kesehatan lainnya, misalnya dikhawatirkan orang kita, tapi mungkin seperti bukan obesitas itu akan diperiksa lebih lanjut. Kalau misalnya kita sudah menderita obesitas, pengobatan apa aja sih yang harus kita lakuin? Yang pertama yang pasti adalah memiliki pola makan yang sehat. Jadi dari sekarang nih sebelum kita berobesitas itu harus makan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan juga makanan yang teratur. Lalu ada diet rendah kalori. Coba ibu di sana tahu nggak diet rendah kalori itu kayak gimana? Nggak tahu. Jadi diet rendah kalori ini menghindari ya makanan yang berminyak-minyak seperti gorengan, dan juga bapaknya sih makan gorengan. Lalu makan makanan yang pedas dan juga yang lain-lainnya. Lalu olahraga yang secara teratur. Misalnya kita minimal seminggu sekali kita harus olahraga seperti misalnya jogging ataupun lompat tali, ya minimal seminggu sekali harus olahraga. Lalu melakukan aktivitas fisik seperti di rumah. Kalau bisa jangan tiduran terus, kita minimal berjalan, membereskan rumah, atau misalnya mengangkat barang. Lalu diet berisi makanan gizi seimbang seperti tadi sayuran, buah-buahan, dan juga makanan yang sehat. Oke, mungkin ini pencegahan yang terakhir ya. Pencegahan apa aja yang kita lakuin? Apa sih olahraga harian seperti tadi sudah saya jelaskan, mungkin melakukan aktivitas rumah atau diet sehat seperti menjauhi makanan yang berminyak. Terus mengkomitmen jangka panjang. Misalnya kita pengen diet nih sekarang nih, itu kita lakuin sampai hari-hari berikutnya. Jangan hari ini diet, besoknya itu tidak diet. Lalu ada berolahraga secara teratur. Lalu kegiatan fisik yang intens dan makanan rendah kalori. Lalu memiliki pola pikir gaya hidup sehat seperti olahraga, makanan yang bergizi, dan juga berpikir positif sehari-hari. Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah datang ke penyuluhan kali ini. Saya Yudhira Fauziah Zahra, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.